Halo, aku Anggita. Aku di sini sebagai salah satu mentor di Digistar Class dan aku di Wita Jakarta Sentrum sebagai salah satu Head of Telkom daerah di Cikini. Nah, sebenarnya Digital Class itu apa sih? Nah, itu tuh sebuah program dari Telkom buat para adik-adik mahasiswa. Kita tuh ngembangin potensi mereka baik secara personal maupun profesional. Nah, aku sebagai salah satu mentor dari Digistar sharing nih tentang soft skill buat adik-adik mahasiswa yang udah gabung di Digistar Class. Nah, kenapa sih aku tuh gabung sebagai mentor dari Digital Class? Karena aku memang pengen sharing nih ke adik-adik yang di luar sana, terutama teman-teman mahasiswa. Soalnya dulu aku ngerasa ya, kan kalau kita pas mahasiswa tuh dapetnya baru teori aja, tapi dengan kita bisa gabung dalam suatu program yang diinisiasi oleh suatu perusahaan, jadi kita bisa dapet gambaran gimana sih realnya, praktek realnya ketika kerja tuh kayak apa, terus insight-insight lain yang mungkin kita nggak dapetin di universitas atau di kampus. Nah, makanya karena melihat itu, aku pengen bisa bermanfaat buat mereka dengan cara menjadi mentor di Digistar Class, dan semoga nantinya adik-adik ini, mahasiswa ini akan menjadi Digital Talent Indonesia kebanggaan bangsa ke depannya. Nah, sekarang aku udah di Indeks Wita Jakarta Sentrum. Jadi salah satu kegiatan dari Digistar Class itu adalah Office Tour. Dan kali ini aku lagi siap-siap nih buat menyambut para adik-adik mahasiswa yang menjadi peserta Digistar Class buat kesini buat Office Tour di Indeks Wita Jakarta Sentrum. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih sudah hadir di sini dan izin saya memperkenalkan diri. Saya Muslim Syahad. Ternyata berasal dari berbagai macam universitas ya. Aku saya untuk kita semua. Sebagai BUMN, kita punya culture budaya. Dari semua BUMN yang ada di Indonesia, culture-nya sama, yaitu akhlak. Dan saya yakin teman-teman sudah paham itu. Akhlak itu, nah di dalam implementasinya di kantor itu ada namanya change agent, ya, ada namanya change booster. The best akhlak 2022 itu adalah People Jakarta Utara. Ya. Kalian ini tentu sudah mulai dekat sama Telkom, sudah banyak paham tentang Telkom. Ya, saya ini ya salah satu sosok lah GM. Kemarin kalau kita transformasi, dan kita sekarang bertransformasi teman-teman. Nah, salah satu perusahaan yang sukses sampai sekarang ini itu PT Telkom. Karena apa? Salah satu adalah perubahan sekarang juga dilakukan oleh Telkom. Makanya Telkom alhamdulillah selalu one step ahead ya, melangkah lebih jauh, 1-2 langkah. Bisa masih update di saya itu adalah Telkom. Perusahaan yang paling diminati untuk bekerja di Indonesia adalah Telkom. Ya. Karena kita nanya gitu, kenapa Telkom kok banyak yang banyak teman-teman yang pengen di situ. Kita kan juga suka kalau tim ya, ada training kita juga melakukan kali saya. Salah satu karena jenjang karirnya di Telkom itu terlihat, nampak, tertata dengan baik. Dengan transformasi kemarin, ini contoh, saya masuk di Utara tahun 2022 ya, Utara, jumlah karyawan saya 100-an lebih, 180-an, sekarang cuma 19. Karena bertransformasi terus, ada pensiun, ada yang pensiun dini kemarin 60 orang. Ini jangan-jangan karena kalian mau masuk kalian, kita pensiun dini. Ya. Nah, digabung dari sekarang Utara digabung sama pusat jadi 32 orang sekarang. Dan hampir rata-rata adalah anak-anak muda. Nah, kami menghidupkan lagi dengan membuat indeks ini. Ya, Indeks Experience Center. Jadi teman-teman bisa pelanggan-pelanggan bisnis masuk ke sini, termasuk event-event kali ini kita tampung di sini. Nah, inilah bagaimana Telkom bertransformasi. Dan doakan kami, doakan Telkom, mudah-mudahan Telkom ke depan makin maju. Nah, mudah-mudahan kalian nanti yang akan meneruskan. Kalau saya bentar lagi, ya, dan kalian. Jadi berdoalah. Kalau Telkom terbaik untuk saya, dekatkan ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
didoakan Telkom dalam transformasi ini mudah-mudahan makin jaya dan makin sukses. Telkom itu berbeda dengan perusahaan yang lain. Telkom itu punya fungsi sebagai BUMN. Yang namanya BUMN punya fungsi dua. Satu untuk mencari bisnis supaya dia bisa hidup. Yang kedua, dia adalah agen pembangunan. Hanya kalau di pelosok-pelosok ada telekomunikasi di situ, yakinlah Telkom. Karena Telkom itu tidak hanya melihat profit. Kalau itu bangsa membutuhkan, negara membutuhkan, Telkom akan hadir. Lingga sebagai salah satu peserta office tour di Witel Jakarta Centrum. Senang banget bisa ngunjungin secara langsung dan melihat secara langsung gimana kondisi kerja di Telkom Indonesia itu seperti apa. Mungkin ini sampel kecil ya di Witel Jakarta Centrum, tapi dari sini udah kegambar gitu kalau memang Telkom ini juga salah satu perusahaan yang orientasi untuk mengembangkan employee-nya cukup tinggi dan bisa jadi salah satu pertimbangan juga untuk kita sebagai nanti calon-calon yang akan meneruskan. Dari tour office tour hari ini, aku senang banget karena bisa dapat banyak kenalan baru di sini meskipun aku udah lupa namanya, tapi nggak apa-apa, kan udah ada beberapa yang udah tukeran Instagram. Terus aku juga dapat bisa melihat kantornya Telkom di Witel ini itu kayak gimana di atas, kayak gimana di masing-masing lantai gitu. Menarik banget dan aku juga suka sama musolanya karena nyaman banget. Agak out of ya, oke lanjut. Iya gitu. Terus tadi dari selama selama materinya aku jadi banyak banget dapat insight
kemarin sebenarnya aku nggak ikut Kak, tapi ternyata aku dapat di sini, jadi aku merasa bersyukur banget kan kemarin aku ada kuliah gitu. Iya, jadi aku bisa tahu dari Padi UMKM yang lagi case aku, terus juga ada Antares juga yang dari nengok-nengok ini, terus juga apa tadi namanya Pijar, sama satu lagi Ocha, iya. Jangan lupa disebut tuh yang di belakang Iya, Ocha, betul. Dan ternyata banyak banget produk digital yang dari Telkom yang bener-bener mind blowing gitu, yang ternyata ada gitu, dan ternyata ini bakal jadi PR banget buat kita buat ngelanjutin ini, ngeberkembangin ini, bener nggak sih ya kan? Iya, bener banget gitu. Jadi makasih banget buat kakak-kakak yang udah ngajak kami office tour dan ngenalin produk digitalnya ke kami sangat berterima kasih.